Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya untuk pelajaran Waalaikumsalam. desain proses. Kemudian kemarin kita sepertinya sudah membahas parasi, kemudian masuk ke recycle, terus mati lampu ya. Kita ulang untuk yang recycle. Kemarin kita sudah membahas, agak membahas ya, kan, bentar. Fadia, bisa dijelaskan ulang untuk kemarin yang sudah sempat kita bahas untuk recycle system. Ya, Bu. Kemarin kita untuk recycle system kemarin seperti apa? Untuk recycle system itu di setiap unit itu belum tentu ada sih Bu, tapi recycle system ini bisa dari stream hasil yang dikembalikan ke proses untuk meningkatkan hasil proses tadi. Kemudian untuk menjaga produk spesifikasi, kemudian bisa juga untuk menurunkan temperatur operasi di dalam alat tersebut. Kemudian apa ya? Itu aja sih Bu yang saya tahu. Oke, ada yang mau menambahkan? Sharon atau Wilda? Sharon dulu. Sharon? Sudah Wilda, kalau enggak, Sharonnya enggak ada. Gimana Sharon? Wilda? Wilda? Kalau enggak diptaris. Wilda nanti itu ya. Kita untuk kemarin kita sudah membahas untuk yang recycle system, bisa dijelaskan kemarin seperti apa? Dip, saya rasa bisa didengar. Dengar, Bu. Kemarin kita sudah membahas untuk apa, untuk recycle system. Recycle itu seperti apa sih ketika kita mau memproses, ketika kita akan apa namanya istilahnya, akan merecycle system itu apa sih yang harus kita lakukan di situ. Kita kamu keluar. Kalau enggak, tadi sama Wilda di mana? Kita atau Wilda, silahkan menjawab. Iya, Bu. Silakan untuk yang
recycle proses itu, silahkan dijelaskan. Kemarin kita sudah sempat jawab, kita sudah sempat membahas. Mungkin bisa diulang untuk penjelasan kemarin. Oh iya, recycle system itu merupakan sistem di mana ada sesuatu pengolahan yang dikembalikan lagi ke sistem gitu Bu. Jadi kayak feed atau kayak katalis gitu, dia dikembalikan lagi ke dalam sistem gitu. Jadi kayak contohnya di reaktor yang terjadi proses catalytic cracking itu dia ada recycle system di mana katalis itu setelah dia dari reaktor dia akan dikembalikan lagi, direcycle lagi ke regenerator dan kemudian dikembalikan lagi ke reaktor. Kurang lebih recycle-nya reaktor regenerator gitu Bu. Dan contoh lain yaitu recycle di kolom Bu, kayak reflux gitu Bu, kan nanti dia akan dikembalikan lagi ke top kolom untuk menjaga suhu di top kolom tersebut. Dita, sudah ada Dit? Mungkin kita mau menyempurnakan. Ya Bu, sudah terdengar suaranya Bu. Sudah. Tadi kamu hilang kemana? Ini Bu, laptopnya tiba-tiba black screen, jadi masuk dari HP ini Bu. Oke, silakan untuk yang recycle proses kemarin yang sempat kita bahas. Ya, jadi recycle itu kemarin memiliki beberapa tujuan. Yang pertama bisa jadi untuk memperbaiki kualitas dari produk. Nah, apabila produk yang diinginkan itu tidak sesuai dengan spesifikasi, nah maka itu bisa dikembalikan ke dalam sistem untuk diperbaiki. Contohnya yang tadi disebutkan Bilda itu di reflux. Nah, di reflux apabila spesifikasinya kurang, maka produk itu dapat dikembalikan lewat top kolom. Nah, tetapi di situ selain memperbaiki produk juga memperhatikan juga pengaruh tekanan dan suhu yang diakibatkan oleh reflux yang dikembalikan. Nah, selain itu di proses yang lain recycle ini juga bisa untuk menghilangkan polutan yang tidak diinginkan. Begitu Bu. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas untuk yang recycle itu salah satunya adalah sebagai contoh yang ada di flowsheet ini ya. Di flowsheet ini intinya kan ketika kita akan melakukan simulasi untuk recycle, kita itu awalnya yang harus kita perhatikan adalah untuk produk, spesifikasi teori produk itu kan memang suatu yang utama ketika kita akan melakukan recycle itu adalah dengan memperhatikan produk dari proses yang kita hasilkan. Kemudian di situ juga seperti yang kata Dita tadi, di sini ketika kita akan menaikkan kapasitas dari produk tersebut, salah satunya adalah kita harus memperhatikan juga masalah suhu dan tekanan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika kita melakukan proses recycle, kita harus aware banget atau kita harus memang benar-benar memperhatikan apakah produk yang kita recycle tersebut, apakah dia mengandung beberapa polutan. Polutan itu berarti beberapa material yang tidak kita inginkan untuk proses kita. Seperti yang kemarin sempat saya contohkan, kalau masih ada yang sempat mendengarkan bahwa ketika kita akan merecycle air ke dalam misalkan kolom utilities, kita harus memastikan bahwa air yang dari proses itu memang tidak mengandung partikel-partikel yang tidak diinginkan atau yang tidak sesuai dengan ambang batas yang diinginkan di utilities yang akan utilities kita. Kemudian kenapa? Karena kalau sampai nanti ada akumulasi penambahan polutan di situ, nanti dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya istilahnya kalau memang misalkan utilities apakah nanti produknya tidak sesuai spesifikasi yang akan menyebabkan korosi dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah kita harus meningkatkan atau menaikkan toleransi terhadap simulasi. Tadi biasanya kan kalau kita
batas toleransi berapa sih? Nanti ketika kita melakukan simulasi, kita bisa menaikkan untuk batas toleransi tersebut. Kemudian untuk yang digambar ini adalah contoh recycle. Jadi di sini ada unit A, B, C, D, E sampai dengan F. Kemudian di sini, jadi untuk langkah-langkah simulasi itu kan pasti ketika awalnya kita harus, yang pertama adalah kita membuat A atau di bagian A itu konvergen dulu. Setelah kita melakukan A itu konvergen, berarti kita baru bisa melanjutkan ke B. Begitu juga untuk C. Jadi permasalahan di unit A itu harus dapat diselesaikan, kemudian baru kita bisa ke unit B. Kemudian setelah kita unit B sudah terselesaikan masalahnya, baru kita pindah ke unit C. Jadi untuk unit C di sini adalah kita harus mengasumsikan berapa sih nilai X1 di sini. X1 itu adalah recycle dari F. Jadi nanti ketika C, kan kita akan mengasumsikan berapa nilai X1. Kemudian setelah X1 kita asumsikan, baru kita bisa lanjut ke unit D. Kemudian unit E di sini berapa nanti produk yang dihasilkan, kemudian lanjut ke unit F. Di mana di unit F di sini kita sudah mengetahui berapa sih nilai dari side dan bottom product. Ketika kita tahu side dan bottom product di sini, kita akan mengetahui berapa sih recycle yang kita inginkan. Kemudian dari perhitungan tersebut masuk ke recycle 2, kemudian kita hitung ulang ke recycle 1. Di sini F2 ini adalah yang produk dari F1, kemudian X1 adalah yang masuk ke kolom C atau ke unit C. Kemudian ketika nilai X2 sama dengan X1, berarti di sini sistem itu dapat berjalan dengan sempurna sesuai yang kita inginkan. Tetapi ketika ada nilai X2 yang belum sama dengan X1, berarti di sini kita harus menaikkan atau menurunkan sebuah proses sehingga nilai X1 itu sama dengan F2. Seperti itu. Bisa dipahami ya di sini ya. Biasanya kan kita ketika sama aja ketika kalian mengerjakan misalkan recycle pada kolom apa yang paling sering itu recycle apa? Misalkan di separator gitu kan, ketika kalian memisahkan, kemudian di situ apakah ketika kalian kan harus bisa memastikan ketika keluar dari unit A itu dengan yang akan dimasukkan ke unit sebelumnya itu kan harus sama. Kalau nilainya belum sama berarti ya belum bisa dibilang konvergen di situ. Bisa difahami sampai sini? Atau ada pertanyaan? Gimana? Bu, mau tanya Bu. Silahkan Pian. Kemarin kan sempat simulasi pakai HISIS juga tentang recycle ini. Cuma memang benar masalahnya itu di mengkonvergen kan Bu. Jadi masalahnya itu paling besar dia tidak bisa konvergen. Jadi antara R1 sama R2 tuh tidak dapat sebuah kesamaan gitu Bu. Itu gimana ya, soalnya memang biasanya prosesnya tuh agak panjang sebelum di recycle atau bahkan bisa jadi cuma melalui satu proses terus langsung di recycle. Nah itu kira-kira gimana ya Bu caranya biar kita bisa dapat R yang konvergen atau kita harus mencari metode recycle lain dari tempat lain gitu Bu. Yang penting prosesnya bisa berjalan dengan baik. Itu dulu sih Bu. Nah, jadi biasanya makanya di sini kan ketika kita akan melakukan recycle itu salah satunya adalah kita harus meningkatkan yang disebutkan tadi kan kita harus meningkatkan batas toleransi ya. Toleransi dari konvergennya. Toleransinya yang Vian buat berapa untuk yang simulasi HISIS kemarin? Aduh, kalau soal toleransi saya juga kurang paham sih, soalnya kebanyakan di HISIS itu kan udah otomatis ya Bu, termasuk toleransinya. Oh gitu. Jadi salah satunya biasanya kalau simulasi itu kita bisa menaikkan nilai toleransi. Toleransinya itu misalkan seharusnya dia idealnya konvergen adalah pada nilai toleransi 1. Kita bisa menaikkan nilai toleransi ini kan menjadi lebih dari 1, entah itu 1,5 atau 2. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita bisa men-trial error. Salah satunya adalah yang bisa kita lakukan ketika kita men-recycle adalah kita melakukan trial error terhadap nilai X1. X1 jika dengan trial error itu bisa nggak kita nanti bisa menyamakan X1 itu harus sama dengan X2. Sebenarnya kalau seperti ini, yang paling gampang itu untuk simulasi adalah menggunakan MATLAB. Jadi di situ kan kita akan bisa menyebutkan bahwa nilai X1 itu sama dengan X2. Kalau dengan HISIS harusnya kita harus uji coba trial error di situ untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Seperti itu sih, Fian. Kalau di MATLAB kan kita bisa langsung meloop bahwa X1
sama dengan R2 gitu kan. Jadi dari situ kan nanti ketika X1 tidak sama dengan 2, dia akan mengiterasi sampai dia mendapatkan nilai X1 sama dengan R2 kalau di MATLAB biasanya. Kalau HiSys, karena tidak ada sistem itu, berarti yang bisa kita lakukan adalah dengan cara trial error. Untuk mendapatkan bahwa nilai 1 sama R1 sama dengan R2. Setidaknya walaupun tidak sama dengan dia kecil selisihnya. Seperti itu sih. Kian. Mungkin ada Soalnya yang kalau lain. kemarin saya ini Bu, kayak kan memang R1 tuh kan harus sama dengan R2. Jadi saya coba iseng-iseng kan bisa copy paste spesifikasi aliran. Jadi saya sampai Kian, di suaramu R2 itu dia putus-putus. terjadi perubahan spesifikasi. Jadi ya Bu, Suaranya putus-putus. tes Coba diulang lagi pertanyaan tadi. apa? Sorry saya kan. Putus-putus tadi soalnya. Jadi kemarin kan saya coba karena memang R1 sama R2 itu harus sama atau ada beda sedikit. Jadi saya coba iseng-iseng, saya kan ada aliran yang warna biru itu saya copy paste. Jadi untuk R1 dan R2 saya coba copy paste biar spesifikasinya sama. Terus di HiSys juga sebetulnya ada untuk menyamakan aliran itu ada menunya. Jadi aliran ini menggunakan spesifikasi aliran ini. Tapi setelah di running ternyata pas masuk ke aliran R2 itu dia berubah, jadi R1-nya berubah lagi. Jadi dia setiap running itu berubah akhirnya dia nggak ketemu konvergennya, Bu. Makanya saya juga agak bingung di situ, Bu. Tapi mungkin nanti saya coba untuk menaikkan toleransinya. Saya juga jarang ngatur toleransi sih, Bu, kayak yang udah di HiSys itu ya itu yang saya pakai. Jadi coba bisa, karena kan akhirnya kenapa dia ketika produkmu itu agak sedikit berubah, kemungkinan kan karena proses parasinya berubah, kemudian masuk ke recycle, akhirnya komposisi DC kan akan berubah kan. Bisa dipahami maksud saya. Jadi ketika recycle-mu kan berusaha men-setting X2 sama dengan X1, tapi ketika X1-mu dia berubah, itu nanti prosesmu di C itu kemungkinan proses di C itu yang akan berubah. Kamu coba untuk fokus di C-mu. Di C-mu itu ada nggak komponen atau komposisi lain yang kamu bisa ubah di situ, apakah itu suhu, tekanan, atau yang lainnya. Karena kan ketika X2-mu berubah, otomatis DC akan berubah dan itu recycle looping terus kan dia. Sampai dia mencapai konvergen di situ. Sebenarnya intinya selain di F-nya itu adalah di C-mu. Di C-mu adalah kamu harus melakukan modifikasi atau melakukan kenaikan atau penurunan entah itu komposisi, suhu, tekanan atau yang lainnya sehingga nanti produkmu di situ akan berubah juga. Gitu, Vian. Bisa dipahami maksud saya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum kita lanjut? Kalau enggak, next ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah recycle proses, berarti adalah heat exchanger network. Saya bertanya ke siapa untuk sedikit menjelaskan. Brigas. Ya, Bu. Minta tolong dijelaskan untuk yang heat exchanger network di sini. Kalian sudah dapat pins teknologi ya? Paling tidak, walaupun belum hitungannya, paling nggak konsep dasar untuk pins teknologi itu seperti apa sih? Itu sebenarnya kan dasar ketika kita akan mendesain sebuah proses di heat exchanger. Paling nggak pendahuluannya dulu lah kemarin dapatnya mestinya. Silakan, Brigas. Jadi untuk desain suatu heat exchanger yang memanfaatkan pins teknologi mungkin tujuan utamanya ya untuk memaksimalkan energi recovery ya, Bu. Mungkin dia kan dari suatu unit itu ada mungkin recycle system tadi, Bu. Jadi kan suatu unit itu mungkin ingin menurunkan tekanan ataupun temperatur dari stream tersebut untuk menjaga top kolom ataupun bottom kolom tersebut itu dengan cara dikembalikan ke heat exchanger untuk memanfaatkan panas tersebut agar panas tersebut tidak terbuang sia-sia gitu, Bu. Jadi itu juga termasuk dari tujuan pins teknologi, di mana pins teknologi itu
bertujuan utama untuk memaksimalkan heat recovery yang tidak bisa yang tidak terpakai ataupun agar tidak terbuang sia-sia gitu sih Bu, mungkin secara sederhananya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Merlin tadi ada Merlin? Merlin, ada kah? Kalau nggak ada Merlin, Aidil ada. Merlin, silakan Mbak. Gimana Bu? Coba dijelaskan untuk yang ini, yang apa, yang blok diagram pada apa ini ya, heat exchanger network di sini untuk yang di slide. Jadi ada yang di kotak ini, yang blok diagram ini. Silakan dijelaskan, Mbak Merlin. Apa sih yang kamu pahami tentang flow sheet itu apa sih? Mbak Merlin, silahkan. Saya bantu aja kali Bu ya. Ya, silakan. Soalnya saya dipanggil tadi. Sebenarnya Merlin dulu, nggak tahu hilang kemana dia. Sinyalnya mungkin Bu. Nah, mungkin saya ingin sedikit mengingat tentang pinch analysis. Yang pertama itu tujuan dari pinch analysis ini kan untuk meminimalisir atau meminimalkan utility dari suatu pabrik. Utility-nya berupa cooling water ataupun steam untuk menaikkan atau menurunkan suhu, sehingga kita memanfaatkan heat recovery dari suatu fluida. Nah, dari suatu fluida pasti ada suhu yang ingin dinaikkan dan ada suhu yang ingin diturunkan. Dari fluida-fluida tersebut, dari sistem-sistem tersebut, kita jajarkan mana yang membutuhkan dingin dan mana yang membutuhkan panas. Kemudian setelah itu kita kita analisis mana kebutuhan atau mana suatu sistem yang bisa kita recovery panas dan dinginnya, sehingga recovery itu mewujudkan suatu heat exchanger. Jadi heat exchanger itu berasal dari sistem fluida yang dipertemukan antara sistem dingin dan sistem panas. Kemudian sisanya, sisa panas dan sisa fluida yang belum terrecovery dari pertemuan itu gimana? Nah, dari situlah dimanfaatkan cooling water dan steam untuk hot utility-nya. Sehingga hot utility dan cooling water yang kita gunakan bisa menjadi seminimal mungkin. Jadi heat exchanger network ini dibuat setelah dilakukannya pinch analysis untuk memanfaatkan mana yang bisa direcovery panasnya ataupun mana yang bisa direcovery untuk pendinginan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Ada yang lain? Ada pertanyaan sebelum saya jelaskan di sini dari penjelasan Mas Aidil? Mbak, siapa tadi saya nanyanya? Saya lupa. Sebelumnya siapa? Will. Merlin, Bu. Merlin. Oke. Izin, Bu. Apa namanya? Apa, Ki? Nambah sedikit dari yang Aidil mengenai suatu flow diagram yang ada di share screen dan berhubungan dengan pinch analysis. Nah, jadi untuk menghitung atau untuk
mencari suatu heat recovery dari HE tersebut, itu kan harus dilakukannya, tahap pertama itu harus dilakukannya ekstraksi data. Ekstraksi data dapat dari mana? Ekstraksi data dapat dari suatu proses flow diagram. Nah, seperti di contoh seperti ini. Nah, di mana untuk suatu proses flow diagram tersebut, di sini itu suhu supply-nya di feed kedua ya. Kita bicara di feed pertama dulu lah. Nah, di feed pertama, feed 1. Di situ tuh ada 20 derajat Celcius nih, Bu ya. Oh ya. 20 derajat Celcius. Di feed pertama itu ada di 20 derajat Celcius. Nah, berarti kondisi fluida tersebut sedang dingin. Nah, kemudian diapain? Kemudian dari fluida yang dingin tersebut mau kita panaskan sampai suhu berapa? Berarti di situ keinginan kita disebut dengan T target, di mana target dari suatu pencapaian suhu kita yaitu berapa? 180 apa 30 ini? Aduh, kepotong garis itu. Yang mana? Itu, Bu. Dari suhu 20 kan menuju sebelum masuk reaktor 1. 180 sepertinya. Oh, iya. Jadi kan berarti di situ udah ada T supply dan T targetnya, di mana fluida yang masuk itu suhunya 20 derajat Celcius, kemudian target pencapaian kita itu fluida kita mau menjadi 180. Nah, berarti kan kita harus mengetahui berapa sih kinerja dari HE-nya, kinerja HE tersebut yang mampu heat recovery kan dari fluida tersebut. Nah, terus tujuan dari fungsi dari pinch analysis, berarti kita Berarti kita nanti di situ tahu berapa sih kemampuan heat recovery dari si HE tersebut gitu. Nah, apabila si HE tersebut tidak mampu recovery semua panasnya terhadap fluida tersebut, maka nanti barulah ditambahkan sebuah, mungkin yang kata Aidil tadi, ditambahkan pendingin, sebuah air cooler maupun water cooler, ataupun media pemanas bantu lain seperti steam. Nah, baru di situ nanti kita baru di situ kita ketahuan bahwasanya si HE ini mungkin katakanlah mampu heat recovery sebanyak berapa? 180 ke 20 berapa? 160 ya. 160. Nah, mungkin si HE tersebut setelah kita hitung pinch analisnya mampu merecovery sebanyak 100 derajat Celcius. Nah, berarti kan ada 60 derajat Celcius yang tidak mampu terrecovery oleh si HE tersebut. Nah, nanti dari kekurangan 60 derajat Celcius itu barulah kita ambil cara atau cari cara di mana caranya 60 tersebut itu terrecovery gitu, terpanaskan. Nah, baru kita supply steam supaya tercapai kekurangan 60 tadi. Nah, mungkin sama juga seperti di feed kedua, di mana di feed kedua itu fluidanya itu kita akan dinginkan. Suhu supply-nya itu 140. Kemudian enggak deh, mau dipanasin juga ya. Mau didinginin. Oh iya, mau dipanaskan. Mungkin sama juga di feed kedua. Di situ suhu supply-nya itu 140, kemudian kita targetnya itu 181,7. Nah, dari suhu supply dan suhu target, berarti kita harus dengan pinch analysis kita ingin tahu berapa sih kinerja dari HE untuk merecovery dari fluida tersebut. Jika kekurangan, itu kita tambahkan dengan dengan bantuan eksternal lah, dengan hot eksternal maupun cold eksternal. Saya kira sih untuk
hubungan dengan flow diagram dan pinch analysis seperti itu sih Bu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan Mas Aidil sama Mas Kiki, ini kan di sini ada kalau untuk apa? Sebenarnya kan untuk desain hand ini kan memang dia awalnya adalah dengan menggunakan pinch teknologi. Kemudian dia untuk hand ini ada dibagi menjadi dua stage, yaitu yang utility target dan network design. Jadi seperti yang dijelaskan sama Mas Kiki tadi, ketika dia adalah fit dari fit 1, dia masuk dia dari fit 20 derajat Celcius, kemudian ingin masuk ke reaktor di suhu 180 derajat Celcius. Jadi di sini karena anggap saja ini HE1, HE2, HE3, HE1, HE2, HE3, kemudian 4, 5, dan 6. Jadi di sini untuk HE1 dia dari suhu 120 dia ditukarkan panas menggunakan HE dari keluaran pada reaktor 1. Di mana reaktor 1 kan tadi ketika dia masuk 180, kemudian setelah dia keluar dari reaktor dia mencapai suhu 250. Sehingga 250 ini awalnya dia ditukarkan panas dulu pada HE ke-5. HE ke-5 dari 250 dia menjadi 203, kemudian di HE ke-3, kemudian dari 203 dia ke suhu 150 derajat. Sehingga dia di sini digunakan untuk yang fit pertama, karena 150 pada keluaran dari reaktor, kemudian dia menukarkan panas pada fit 1 dari 20 sampai 25 derajat Celcius. Begitu juga untuk yang HE2. HE2 di sini dia dari 52 derajat Celcius, kemudian dari keluaran reaktor 2, setelah melewati HE ke-4, dia menukarkan panas dari suhu berapa? 200 dia produknya ini 80 ya, keluar dari produk 80, kemudian dia keluarnya di sini nggak tahu ini berapa, dia berarti sekitar kalau ini 200 kemungkinan sekitar 100 lebih ya, 150-an ya, berarti di sini dia produknya ke 80-an. Kemudian begitu juga untuk yang di HE ketiga. HE ketiga berarti setelah dia dipanaskan ke 140, kemudian dia keluaran dari HE reaktor pertama, kemudian dia naik ke HE ke-5, kemudian ke HE ke-3, kemudian dia naik ke suhu 180. Jadi di sini adalah reaktornya dia ke 180 ke 250. Begitu juga untuk yang fit kedua di sini. Fit kedua di sini dengan HE yang ke-4, 5, dan 6. Kemudian untuk yang HE ke-4, dia keluaran dari reaktor dari 200, kemudian ke HE kedua, kemudian begitu juga untuk yang ke-4 dan HE ke-5. Kemudian di sini dia akan ada kenaikan suhu dari HE ke-5 di sini adalah suhu dari 187 derajat Celcius, kemudian keluar dari HE ke-5 adalah 205. Sedangkan ketika dia masuk ke reaktor, dia di sini membutuhkan suhu 230. Sehingga dari pinch analysis di sini kan sudah tidak ada lagi dia atau tidak bisa menukarkan panas dari fit atau dari panas yang lainnya. Sehingga makanya di sini untuk yang di HE ke-6, yang di ke-6 ini dia adalah menggunakan steam untuk pemanas. Jadi untuk yang HE dari HE2, HE3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5 di sini kita sebutnya sebagai utility network design. Jadi di sini adalah desain dari apa namanya? Di sini adalah untuk desainnya, desain dari pertukaran panas mulai dari fit 1 dan fit 2 sampai HE 1 sampai 5. Kemudian untuk yang ke HE ke-6 di sini kita menggunakannya ada yang utility targeting, utility steam. Kenapa? Di sini kan ketika kita sudah menaikkan dari 140 ke 250, berarti di sini adalah kita bisa menurunkan panas yang didapatkan dari panas dari steam. Bayangkan aja ketika kita tidak ada HE di sini, otomatis kita harus memanaskan fit dari 140 ke 230. Tetapi dengan adanya pertukaran panas di HE ke-4 dan ke-5 di sini, yang suhunya awalnya fit 140, kita bisa memulai suhunya
masuk ke HI ini dari 250 ke 230. Karena apa? Dengan sedikitnya steam yang kita gunakan, otomatis kan nanti akan berdampak pada analisa ekonomi atau perhitungan ekonomi dari penggunaan ya bahan bakarnya atau apanya di situ, sehingga dia berefek pada analisa ekonomi dari prosesnya. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Jadi di mana yang izin bertanya, Bu. Ya silakan. Nah, dalam proses desain, Bu, kira-kira patokannya apa ya, Bu? Kalau kapan kita harus pakai yang network design dan kapan kita harus pakai yang utility targeting, Bu? Terima kasih. Intinya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggunakan network design dulu. Ketika kita sudah menukarkan panas dari feed keluaran dari produk, kemudian dari feed yang akan kita panaskan yang lainnya, suhu yang kita inginkan tidak bisa memenuhi, baru kita masuk ke utility targetingnya. Jadi intinya adalah sebisa mungkin kita melakukan proses pertukaran panas sampai ketika kita sudah mentok, tidak ada lagi atau feed yang kita mau kita masukkan atau target suhu yang kita inginkan sudah tidak bisa kita capai dari pertukaran panas, mau nggak mau berarti kan kita harus menggunakannya dari utilities, itu bisa kita lakukan. Tapi selama masih bisa ya sudah diusahakan untuk menggunakan pertukaran panas dari sistem itu sendiri atau pins analisisnya itu sendiri, seperti itu. Nah, izin Bu, nambah juga apa? Berarti kalau begitu, berarti kan tadi semaksimal mungkin sampai mentok, di mana kekurangan dari panas tersebut di backup oleh suatu sistem itu juga kan, sebelum ditambahkan utility mungkin berupa steam atau bagaimana. Nah, untuk mentoknya itu sebenarnya sampai kapan, Bu? Sampai mana? Bahwasanya kan kayak ini tadi yang di feed 1 itu kenapa ada 3 HE di situ? Mungkin 1 HE aja nggak mampu untuk target 180 derajat Celcius yang nanti akan masuk ke reaktor. Nah, itu kan ada 3 di situ. Nah, mungkin dari 3 ini kemungkinan anggap saja tidak mampu, kemudian ditambah 1 HE lagi, kemudian ditambah. Nah, nanti itu mentoknya sampai gimana? Apakah nanti ada aspek lah, maksudnya aspek dari apa? Dari keekonomisan mungkin, ditambah alat kan berarti harga semakin mahal, biaya menambah. Atau bagaimana, Bu? Biasanya nanti awalnya itu kan berapa sih panas yang bisa kita maksudnya panas yang bisa kita transfer ya. Awalnya kan ketika kamu belajar pins teknologi kan misalkan ada hot sama cool gitu kan, biasanya kan berapa sih panas yang bisa kamu sumbangkan untuk mendinginkan ini? Apakah dia bisa semuanya maksimal nggak sih? Kalau dengan misalkan dengan satu aliran itu kamu bisa, oh ini ternyata saya bisa mencapai memanaskan dengan nilai maksimal. Kemudian masih ada sisa panas, kemudian kamu naikkan lagi kemana? Seperti itu kan? Misalkan ada feed 1, feed 2, feed 3, feed cold feednya 1, 2, 3 misal, atau hot feednya ada 1, 2, 3 misal. Di situ kan ada berapa sih panas yang ingin kamu transfer? Misalkan panas ini kamu manaskan untuk feed ketiga. Apakah dengan feed ketiga itu masih ada sisa panas nggak sih? Jadi kan seperti itu. Misal kalau ada sisa panas berarti masih bisa kamu transfer untuk feed kedua. Atau misal ketika kamu feed 2 ini ternyata panas yang kamu butuhkan sudah nggak bisa kamu gunakan untuk feed 1 ya, feed 1 tapi masih ada sisa panas tapi tidak bisa kamu gunakan untuk feed 2. Berarti kan nggak bisa ya, sudah berarti mentok hanya di feed 1. Kemudian ketika sudah kamu mendapatkan, oh saya ingin memanaskan di feed 1 ini. Kalau sudah, berarti kan nanti akhirnya analisanya adalah ke desain dari HE-mu. Berapa sih untuk, misalkan berapa kemampuan HE-mu untuk memanaskan itu berapa persen, berapa sih dari suhu berapa menjadi berapa. Kan tetap ketika kita mendesain HE kan ada batas maksimal kan, toleransi maksimal ke kapan kita bisa memanaskannya. Nggak mungkin, misalkan kamu dari suhu 20, kemudian kamu memanaskan ke 300, kan tetap nggak bisa. Tetap ada batas-batasan yang harus kamu ikuti di situ. Kemudian, kalau sudah, sebisa mungkin pertukaran panas itu dilakukan dengan alat yang paling minimal biasanya. Kalau memang beban panasmu masih bisa lanjut, ya sudah, nggak masalah. Berarti kan ya sudah, kamu masih bisa. Tapi ketika nggak bisa, ya berarti kamu harus menggantikan atau menambah dengan alat yang lain. Jadi intinya, yang pertama adalah pada pertukaran panas-manas yang bisa kamu lakukan. Apakah itu bisa terjadi secara misalkan pemanasan dari feed itu, apakah dengan satu feed itu, dengan maksudnya hot
fit itu kamu bisa menukarkan seluruhnya dari yang dingin, apakah kamu masih mempunyai sisa enggak? Kalau masih mempunyai sisa panas, berarti bisa kamu gunakan untuk fit yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kamu sudah tahu pertukaran panasnya, berarti yang langkah kedua adalah kamu harus mengoptimalkan desain dari alat pertukar panas ini. Itu Mas Riki. Bisa dipahami di sini? Baik, Bu. Nah, kalau fins itu kan biasanya ada hot water, hot atau fit panas aliran dingin, aliran panas, kemudian berapa panasnya, kemudian suhunya berapa gitu kan biasanya kalau fins itu. Kemudian baru ditransfer mana dari misalkan fit yang panas 1 menuju dingin berapa gitu kan biasanya gitu. Dari situ nanti ada sisa panas enggak? Kalau ada sisa panas berarti transfer ke fit yang lain. Kalau enggak ada, misalkan ada dan nggak bisa, berarti apakah dia bisa butuh pendingin apa enggak? Biasanya kan seperti itu dianalisnya. Baru setelah itu tahap selanjutnya adalah kamu harus mendesain alat yang kamu gunakan itu seefektif mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai kamu hanya dengan pertukaran panas sedikit, tapi kamu menggunakan satu alat HE misalnya seperti itu. Lebih ke situ sih tahapannya. Oke, bisa dipahami sampai di sini atau ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan? Silahkan. Bisa bertanya lagi, Bu? Silakan. Apakah ada kemungkinan dari suatu unit proses itu kita cuma menggunakan network design tanpa ada utility targeting? Misalnya dari proses pertukaran panasnya itu bisa dipakai network design semua gitu. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Gimana? Sorry. Ya. Kira-kira apakah ada kemungkinan dalam suatu unit proses kita cuma menggunakan network design tanpa utility target, Bu? Misalnya Mungkin aja. Mungkin aja, cuma biasanya kan nggak semuanya. Kadang kan kita perhitungan itu kan nggak benar-benar bisa fix pas gitu kan. Ya bisa aja sih, mungkin aja bisa. Tapi ya tetap harus dianalisa lagi dari awal sampai akhirnya. Tapi biasanya kayaknya jarang ya, tapi tetap pasti akan butuh pendingin atau pemanas ketika pada sebuah proses sih. Tapi kalau memang bisa kamu merasa, misalkan kamu mendesain terus kamu yakin dengan prosesmu di sistemmu itu kamu tidak menggunakan utilities, kamu hanya bisa memanfaatkan cuma dari atau khusus dari istilahnya prosesmu ya nggak apa-apa juga. Nggak masalah juga, tergantung desainnya juga sih, termasuk juga masalah safety-nya juga ya, maksudnya ketika kamu mendesain oke, saya bisa pertukaran panasnya optimal gitu, apakah safety-nya seperti apa juga harus dipertimbangkan juga ya ketika mendesain. Seperti juga kalau yang salah satu kemarin saya cerita itu di TBU itu kan, karena dia ingin memanfaatkan semuanya dari sistem, dia nggak punya flag, jadi semua gas, sisa gas atau apapun dia masuk ke furnace. Jadi dia nggak punya flag, tapi di situ kan kita juga harus menganalisa seberapa besar sih seandainya kita nggak punya flag, tekanan kita di proses itu seperti apa? Apakah nanti ketika kita ada over pressure, dia mampu nggak furnace kita untuk membakar semua sisa gas? Hal seperti itu kan harus tetap menjadi pertimbangan ketika kita akan mendesain. Bisa dipahami ya, tetap ketika kita mendesain, selain kita mau mengoptimalkan energi yang akan kita butuhkan, juga masalah safety. Safety itu juga menjadi prioritas yang sama-sama yang lebih penting ya seharusnya ya, karena itu harus berdampingan. Prosesnya oke tapi safety nggak oke juga nggak bisa juga, seperti itu Mas Ariel. Baik Bu, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut atau ada yang mau menambahkan? Silahkan. Kita sudah lebih banyak berdiskusi ya kan, kalian sudah banyak pengalaman di kilang juga, sudah di kelas juga, dan yang lainnya. Mungkin kalau ada yang kurang, kita bisa itu. Oke? Kalau enggak, kita lanjut ya. Lanjut untuk next. Slide-nya adalah, apa bisa ya? Benar ya? Jadi untuk yang hierarchy of process design, ini tadi Merlin menghilang, nggak ada, dia nggak masuk lagi. Merlin, Mas Yakobus,
Bisa dijelaskan ini untuk dari hierarki proses desain untuk utilities-nya di sini? Tinggal menjelaskan kok. Mas Yakobus, silakan. Iya Bu, bentar Bu. Intinya itu sama dengan yang tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk utilities itu seperti apa sih kita memanfaatkan utilities seperti itu sih. Iya baik, jadi di bagian utilitas ini kita akan memanfaatkan kita akan menggunakan steam untuk pemanasan di kolom misalkan. Kamu mute, Dek. Itu mau. Kamu mute punya Yakob. Silahkan. Silakan. Oh, iya Bu, jadi di bagian utilitas ini ada dua model metode yaitu pendingin dan pemanas. Nah, di pendingin dan pemanas itu kan tidak bisa menyatu ya. Jadi di sini dibutuhkan generator untuk memproduksi panas, sedangkan untuk cooling water untuk memproduksi yang dingin, Bu. Terus, mungkin dari ya? saya seperti itu. Oke. Ya. Tadi Merlin, silahkan untuk ini dikasih. Tadi sudah sempat saya itu. Silahkan. Maaf Bu, tadi jaringan saya hilang Bu. Oke, nggak apa-apa. Silakan sekarang dijawab untuk ini. Salah. Ini hilang lagi Merlin. Silakan untuk yang utilities ini seperti apa? Jelaskan. Merlin. Rahman Bu mungkin mau bisa membantu. Mas Rahman, request dari saya nggak mendengar. Kalau kamu ada pelajaran saya terus aku nggak mendengar suaramu itu gimana gitu loh, Mas. Rahman. Rahman, kamu di mana, Man? Rahman atau Merlin, silahkan.
tinggal mengambil apa intinya, mengambil apa penjelasan ulang untuk yang sudah dijelaskan tadi kan, seperti kapan sih kita harus menggunakan utilities, kapan sih kita nggak perlu menggunakan utilities kan, seperti itu. Next page ya. Pasti Rahman ini rebahan dia nih. Demetria? Iya, Bu. Coba dijelaskan untuk apa hierarki proses desain untuk yang utilities ini. Tadi ada Merlin sama Rahman yang belum menjawab. Tadi mendengarkan kan? Kalau mendengarkan pasti bisa. Jadi yang pertama itu kebutuhan panas dan dingin tidak hanya dari heat recovery saja, Bu, tapi menggunakan pemanas dan pendingin pada utilitas seperti furnace, menggunakan panas dan pendingin dari eksternal seperti furnace, pemanas, dan steam regenerasi, Bu. Regenerasi, Bu. Sistem regenerasi, apa sistem regenerasi itu apa, Mbak? Maksudnya gimana sistem regenerasi? Gimana? Ya. Gimana, Mbak? Jadi yang eksternal itu seperti pemanas furnace, steam, cooling water, cooling refrigeran, kurang lebih kayak gitu, Bu. Oke. Rahman, kamu sudah di situ? Atau kamu masih di Samberg? Atau cuma online terus pergi ke pasar? Oke, saya jelaskan ya. Jadi tadi kita kan sudah belajar masalah awal tadi kan kita sudah membahas menjelaskan kapan sih ketika kita tidak bisa, kapan sih kita menggunakan utilities kan seperti itu kan. Jadi ketika kita menggunakan utilities itu salah satunya adalah ketika kita sudah tidak bisa lagi menggunakan heat recovery di situ atau proses pinch teknologi yang kita gunakan adalah sudah tidak mempunyai, kita sudah tidak dapat lagi menukarkan panas dari alat-alat lain. Makanya di situ kita bisa menggunakan utilities. Sebenarnya menggunakan utilities itu ya sah-sah aja, karena ketika intinya kan ketika kita proses itu adalah ketika kita sudah belajar proses, otomatis kita akan belajar bicara masalah target. Target itu apa sih? Kalau berarti di sini adalah kondisi operasi yang kita inginkan. Jadi ketika kita nggak bisa memaksakan untuk ya sudah saya pokoknya pingin dengan menggunakan heat recovery di situ. Nggak bisa, kita hanya mengandalkan panas dari sistem, nggak bisa. Karena ketika kita memang ketika proses itu dengan recovery panas dari sistem tidak bisa, mau nggak mau menggunakan utilities itu sah-sah saja kita lakukan. Karena target utamanya tadi, target utama adalah kondisi operasi yang ingin kita capai. Sebenarnya untuk kenapa kita menggunakan heat recovery dalam sistem adalah salah satunya adalah tujuannya kita bisa meminimalkan biaya produksi dari pabrik kita. Karena yang seperti contoh tadi kan ketika kita suhunya awalnya dari 140 kemudian masuk ke 300 ya. Tadi kalau langsung kan berarti kita membutuhkan steam yang lebih banyak dibanding pada
sudah kita panaskan dulu dengan alat bertukar panas, kemudian masuk ke 300 menuju 350 kan beban steamnya akan lebih kecil. Dengan beban steam yang lebih kecil, otomatis adalah cost yang kita keluarkan juga akan semakin kecil. Seperti itu. Kemudian di sini utilities juga nggak masalah, berarti kita salah satunya bisa kita gunakan untuk apa? Untuk aplikasi dari proses integritas. Kemudian yang harus kita intinya yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan sistem ini adalah penempatan dari heat pump maupun heat engine-nya. Jadi ketika kita sudah tahu, oh kita bisa menggunakan pertukaran panas dari Phoenix teknologi, kita bisa menukarkan panas seluruhnya untuk dari misalkan dari hot feed ke cool feed misalnya. Tapi kan kita di sini juga harus benar-benar memperhatikan peletakannya seperti apa sih. Makanya desain dari peralatanmu juga harus menunjang juga apakah memang dari kapasitas alatmu tersebut dengan pakai 2HE, 3HE, atau ketika kamu pakai 3HE atau dengan menambah satu steam, mana yang lebih ekonomis. Itu juga harus yang menjadi perhatian atau pertimbangan kalian. Nah, intinya nanti tetap ketika kalian mendesain adalah pertimbangan utama adalah masalah keekonomian. Kecuali keekonomian yang tetap dia akan berdampingan dengan safety-nya seperti apa. Seperti itu. Saya dipahami sampai sini? Dipahami? Apa ada pertanyaan? Jadi ditukarkan dulu panasnya. Ketika dia sudah maksimal dan tidak bisa mencapai suhu yang diinginkan, otomatis pakai utilities. Ketika pertukaran panas itu, berarti kalian harus benar-benar memperhatikan bagaimana sih desainnya. Berapa sih yang akan kalian gunakan, efektif nggak? Seperti itu. Harus menjadi pertimbangan juga. Pertimbangan secara ekonomisnya seperti apa. Saya dipahami sampai di sini? Apa ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya anggap paham ya. Kita lanjut. Untuk proses pemilihan desain, saya masih tetap memanggil siapa tadi? Merlin sama siapa tadi satunya? Rahman kayaknya sudah nggak ada. Merlin bisa masuk? Sudah bisa masuk kah? Mbak Citra kalau enggak untuk proses pemilihan proses saya dijelaskan gimana sih ketika kita akan memilih proses itu. Citra, Merlin atau Rahman, silakan dijawab. Silakan. Gimana, Bu? Maaf, soalnya jaringan, Bu. Kamu di mana sih? Di asrama apa di mana? Di asrama, Bu. Kamu nggak pakai itu? Nggak itu ya? Nggak bisa pakai wifi kampus ya? Wifi-nya gak baik. Sudah, silakan dijawab. Bu, tolong diulangi, Bu. Untuk ini di slide-mu kan ada proses selection kan? Itu coba dijelaskan seperti apa sih? Terus proses seleksi. Gimana sih kamu ketika kamu memilih proses itu seperti apa sih? Silakan. Merlin, Citra, atau Rahman. Silakan menjelaskan. Sebelumnya Citra sudah saya panggil nggak pernah ada ya? Biasanya jaringannya, Bu. Soalnya wifi-nya itu
sering hilang berapa jam gitu, terus baru ada lagi, agak gangguan. Silakan. Evelyn, Citra, atau Rahman, silakan menjawab. Silakan. Kalau enggak Gea, silakan Mbak Gea. Halo Bu. Ini sinyalnya dia lagi hilang Ibu. Kayaknya yang di asrama ini sinyalnya lagi nggak bagus Bu. Soalnya ini juga dari tadi putus-putus Bu suaranya. Yang nggak di asrama siapa? Gimana Bu? Yang tidak di asrama siapa aja? Yang 4A ini yang selain yang nggak di asrama siapa aja? Yang selain yang selainnya di asrama? Rahman. Oh, Rahman dipanggil-panggil juga nggak itu? Siapa Ki yang selain kamu yang nggak di asrama? Kamu di asrama juga ya Ki? Gimana Bu? Yang nggak di asrama siapa? Saya kurang tahu Bu kalau yang nggak di asrama. Saya nggak di asrama Bu. Selain kamu siapa Ki? Aidil, terus Saya Bu. Regas. Regas, Aidil, Rafif. Rafif di asrama? Di rumah Bu. Di rumah. Selain itu? Sudah, cuma kalian berempat? Saya di rumah Bu. Rehan. Oh, Rehan di rumah juga? Ladia di rumah? Iya Bu. Sudah, Barku di rumah juga Bu, mungkin Barku bisa jelasin Bu. Saya di asrama Bu. Saya di rumahnya Vietra 2. Siapa? Barku? Barku di mana? Di rumahnya di Vietra 2. Kemudian? Oh, Barku udah di asrama ta? Yoi. Terus siapa lagi? Udah, itu dah. Berarti siapa lagi? Riki di asrama ya? Paki, Aidil, siapa tadi? Regas, Rafif ya? Sudah, siapa? Salah satu yang tidak di asrama yang menjawab. Rafif berarti. Kamu ya, Fif? Yaudah Bu, saya aja Bu. Ya, itu dong. Jelasin gimana ya? Jadi jelasin. Desain di sini tuh mungkin baru atau mungkin existing proses retrofit. Nah, saya nggak tahu nih Bu, retrofit ini apa Bu. Terus, retrofit itu jadi alat itu tidak ada ketika dia didesain. Terus jika desainnya retrofit, maka salah satu tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan yang ada, memaksimalkan penggunaan peralatan, meskipun tidak cocok dengan tujuan awalnya Bu, tujuan barunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua proses operasi continuous atau batch bisa digunakan. Poin pertama, proses batch umumnya lebih disukai dalam skala kecil, khususnya dalam
produksi chemical. Terus yang kedua di batch proses, step utamanya itu beroperasi secara discontinuous. Terus itu produknya dikirim secara terpisah. Terus yang ketiga, heat, mass, temperatur, konsentrasi, dan properties lainnya adalah dan properties lainnya variasi dengan waktu. Terus yang terakhir, dalam prakteknya, sebagian besar proses batch terdiri dari serangkaian langkah batch dan semi-continue. Yang semi-continue itu berjalan terus-menerus dengan startup dan shutdown yang periodik, yang berkala, Bu. Jadi gitu sih, Bu. Jadi ketika kalian memilih sebuah proses, itu kalian harus memastikan dulu apakah desain itu dia desain baru atau desain kalian akan menggunakan alat yang tidak ada sebelumnya, atau dia ketika kalian misalkan mau mengganti proses gitu, apakah kalian bisa nggak sih memanfaatkan dengan alat-alat yang sudah existing, ataukah kalian harus menambah alat baru. Jadi ketika kalian menentukan sebuah proses, ketika kalian akan mengganti sebuah tujuan awal proses tersebut, kalian memang harus memastikan. Jadi kalian harus menganalisa secara keseluruhan. Jika kalian misal di situ tidak ada alat, misalkan kalian harus menaikkan suhu yang berlebih, maksudnya menaikkan suhu yang tinggi. Kemudian kalian dari alat tersebut, ternyata kemudian kalian harus menambah alat baru. Kalian harus menganalisa ketika penambahan alat baru itu dampaknya seperti apa sih, signifikansinya seperti apa. Atau kalian, intinya ketika kalian akan menambah atau memasukkan alat baru, sebisa mungkin langkah awal adalah kalian harus memaksimalkan alat-alat yang ada. Karena nanti jangan sampai ketika kalian menambah alat baru, ternyata nanti akan berefek ke yang lain, atau setelah dilakukan analisa ekonomi ternyata hitungan ekonomimu itu tidak memenuhi di situ, atau istilahnya apa, kalian tidak mendapatkan untung, walaupun untung tapi untungnya itu nggak signifikan dengan pembelian alat baru dan yang lainnya seperti itu. Kemudian biasanya kan ketika kalian akan mendesain itu seperti apa sih, ketika kalian akan melakukan new product kan dari awal kan kalian kita sudah berdiskusi bahwa ketika kita akan mengganti sebuah proses, atau kita akan menambah bit, atau kita akan mengganti produk kita harus menganalisa secara keseluruhan. Menganalisa keseluruhan di sini berarti dari awal sampai akhir, dari masing-masing alat, kapasitasnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, kemudian target operasi yang akan kita capai bisa nggak sih dengan hal baru tersebut, dengan alat yang existing itu bisa nggak sih? Misal terpaksa kita nggak bisa dengan misalkan dengan existing kita menaikkan suhu, menaikkan tekanan, menaikkan kapasitas dan yang lainnya, bisa nggak? Kalau misalkan nggak bisa, kita terpaksa harus menambah alat baru, harus kita analisa juga. Penambahnya seperti apa, peletakannya seperti apa, kemudian safety-nya seperti apa, bisa nggak kondisi operasi itu kita lakukan. Itu analisa-analisa yang perlu kita lakukan sebelum kita mengubah atau mengubah atau menaikkan atau menurunkan kapasitas ataupun mengubah proses di situ. Kemudian ada pertanyaan, misal kalian bertanya, kalau misalkan perusahaan tersebut ingin menambah kapasitas atau ingin menaikkan kapasitasnya dengan menambah bit, atau ada alat-alat baru, teknologi baru yang bisa diaplikasikan di kilang tersebut, bisa nggak misal? Kalian di situ harus benar-benar kemarin kalau yang di desain itu kan kita sempat dasar perancangan kita punya FED ya, kita harus mengacu pada blueprint dari alat tersebut. Kemudian dari blueprint itu kita bisa melihat apakah dengan teknologi baru, penambahan aksesoris misalkan, atau penambahan kontrol dan yang lainnya, bisa nggak sih kita gunakan untuk kita aplikasikan untuk kilang kita? Jangan-jangan kilang kita terlalu tua untuk bisa kedatangan teknologi baru tersebut. Biasanya pilihannya sebagai seorang perusahaan, jika dia memang ingin menambahkan atau ingin membuka atau menaikkan kapasitas, kemungkinan lain adalah dengan ingin mengaplikasikan teknologi terbaru, dia bisa membuka atau membuat pabrik baru atau yang lainnya. Itu menganalisa secara keseluruhan yang harus kita pertimbangkan di situ. Bisa dipahami ya sampai di sini ya, ketika kita akan memilih proses itu seperti apa sih, bisa dipahami ya.
Jadi pemanfaat dari apakah kita menggunakan existing, apakah kita akan memilih new teknologi terbaru, atau kita akan memilih atau menambah alat-alat yang tidak ada dalam proses dalam aliran dalam proses kita gitu. Kita memang harus benar-benar memperhatikan nggak cuma dari satu aspek saja, dari banyak aspek. Dari ekonominya seperti apa, kemungkinan prosesnya bisa enggak, kemudian keuntungannya seperti apa, kemudian safety-nya seperti apa, itu menjadi concern kita. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian di sini untuk proses batch, continuous dan batch itu kan kita kalau masalah continuous dan batch kalian pasti sudah banyak belajar. Kalau batch itu berarti kan dia batch, namanya batch dia adalah kalau continuous kan feed input sama dengan output ya maksudnya. Kemudian kalau batch di situ kalian ada waktu tinggal. Waktu tinggal berapa lama sih waktu tinggalnya? Kemudian untuk batch di sini biasanya prefer untuk yang skala kecil. Kemudian dia mempunyai produk kimia yang spesialis. Kemudian untuk batch di sini berarti kan kalau continuous ya continuous, kalau yang batch ini berarti kan dia dia membutuhkan waktu tinggal yang lebih lama biasanya di situ. Kemudian untuk perpindahan panas, massa, suhu, konsentrasi itu dia sangat tergantung terhadap waktu. Kemudian di batch itu kadang-kadang kan kalau kita memang benar-benar proses itu batch itu biasanya kan tidak menguntungkan karena kan otomatis misalkan kalian adalah waktu tinggal 3 jam ya sudah sekarang 3 jam mengalir mati lagi. Biasanya di sini akan menggunakan semi continuous. Semi continuous seperti apa? Kemudian kalian bisa dengan cara menggunakan misalkan reaktor. Reaktor itu dipasang secara paralel. Jadi dengan waktu tinggal 3 jam tersebut, oke, waktu tinggalnya adalah di dalam reaktor tetap 3 jam. Tapi proses setelah di reaktor itu kalian bisa men-settingnya continuous. Jadi ketika reaktor A selesai, berarti nanti reaktor B yang akan mensuplai feed. Kemudian reaktor C yang akan mensuplai feed. Itu akan lebih menguntungkan dibanding dengan kalian hanya menggunakan satu reaktor. Kalau satu reaktor ya sudah 3 jam mengalir, kemudian aliran setelah reaktor itu berhenti. Tapi kalau semi continuous dengan beberapa reaktor yang dipasang paralel, otomatis line up setelah, maksudnya aliran setelah reaktor itu dia akan lebih continuous sehingga tetap produknya dia akan continuous. Produk yang dihasilkan akan continuous meskipun reaktornya dia batch seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Seperti contohnya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Lanjutnya apa ini? Oh ya, ini berarti di sini untuk contoh soal. Contoh soal nanti ini dikerjakan di rumah, jadi di belakangnya nanti dikerjakan kalian ketika kalian ingin membuat produk. Jadi di sini kalian ada komponen, ada nitrogen, etilen, N-butan, kemudian I-butan, kemudian kalian ingin membuat dari N menjadi etilen ya. Kemudian kalian di sini ingin membuat flowsheet dari N-oktan, kemudian akan menghasilkan etilen dan I-butan. Di sini adalah tabelnya, kemudian ini adalah reaksinya. Kemudian langkah apa sih yang akan kalian lakukan dari sampai sini sampai ke akhir? Maksudnya kalau kalian butuh pemanas ya juga pemanas. Misalkan di sini ada produk, ada feed ya, kemudian ada feed yang tidak terkonveksi, berarti kalian juga harus nanti di recycle kemana, itu menjadi satu kesatuan. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi ini untuk contohnya, kemudian kalian membuat desain prosesnya seperti apa dengan mempertimbangkan aspek-aspek di sini. Jadi di sini kan spesifikasinya adalah dia masuk pada suhu 300 derajat Celcius, kemudian tekanan 20, kemudian reaktornya dia ada isothermal reaktor pada suhu 93 derajat Celcius. Kemudian ini adalah konveksi, ini adalah reaksinya. Kemudian di situ di dalam reaktor dia akan mengalami penurunan tekanan dari sebanyak 5 PSI. Jadi kalian di sini untuk menjelaskan atau membuat desain prosesnya itu akan seperti apa. Bisa dipahami ya? Kemudian nanti nggak usah dikumpulkan, tapi saya akan random untuk
meminta presentasi. Jadi disiapkan aja PowerPoint-nya seperti apa, kemudian nanti minggu depan saya akan random untuk menunjuk siapa yang akan menjelaskan. Oke, bisa dipahami Mas Riki dan yang lainnya? Siap, bisa Bu. Berarti dari kondisi ini kita buat flow diagramnya seperti apa hingga mendapatkan suatu produk yang kita inginkan, begitu Bu ya? Termasuk kondisi operasinya. Kalau di sini dari reaktornya berarti kan ada T-nya 30 derajat, kemudian exothermal, berarti dia masuk ke exothermal pada 93 itu seperti apa? Kalian nanti prosesnya. Apakah butuh pemanas, pendingin, dan yang lainnya. Kemudian yang di recycle yang mana, seperti itu. Nggak sampai perhitungan, cuma apa namanya basic konsep dasarnya aja ketika kalian mendesain seperti ini. Oh, berarti untuk kita menentukan dari proses diagram, proses flow diagram nggak mesti harus dihitung ini segala kebutuhan dan sebagainya gitu, nggak perlu itu Bu ya? Pemahaman aja begitu. Pemahaman aja. Nanti kalau dihitung nanti terlalu itu. Jadi pemahaman kalian tentang proses itu seperti apa, tentang pembuatan prosesnya seperti apa. Ya, baik Bu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, gimana Mas Fakih? Ada pertanyaan? Jelas? Nggak ada Bu. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.